Tapi memang dari awal, dari perencanaan awal Private Bodyguard ini memang cast pertama yang cast adalah Sabrina. Sekarang nih keren. Ada pertanyaan buat Sandrina nggak sih tadi? Pak, ya, di mana? Mbak. Sama. Pertama kali meranin karakter bully. Oh iya benar. Pertama kali nggak sih meranin karakter bully? Atau udah pernah sebelumnya? Kalau pertama kali sih kayaknya enggak sih Kak. Biasanya emang karakter aku agak-agak menyedihkan sih. Jadi ya kalau dibilang pertama kali sih enggak. Oke, udah pernah sebelumnya. Udah pernah sebelumnya. Siap. Tadi mau nanya juga ya? Silakan. Oke, selamat siang. Saya Kiki dari mediaviva.co.id. Pertanyaan untuk para cast di sini soal school life ini kan nggak lepas dari perkara bullying ya, dan belakangan ini juga lagi marak terjadi. Mungkin tanggapan kalian seperti apa, dan apakah relate dengan kehidupan kalian sendiri, mungkin pernah melihat langsung atau merasakan secara langsung, terutama buat for prince-nya di sini kan kalian yang jadi yang tengil-tengil banget gitu di sekolah. Apakah dalam kehidupan sehari-harinya dulu pengalamannya masa sekolah pernah juga atau seperti apa? Terima kasih. Oke, di sini kan di Private Bodyguard emang membahas tentang bullying ya. Tapi kalau di sini kita kemas dengan halus, kita kemas dengan cantik dan gemes gitu. Jadi kalaupun kalian nonton pun kalian juga ketawa-ketawa, tapi in the end kita tuh di sini sangat tidak support yang namanya bullying gitu. Kita menolak yang namanya bullying. Jadi di sini diajarkan gimana caranya avoid, gimana caranya gimana untuk bersikap jangan seperti bullying gitu. Apa dampaknya untuk orang yang dibullying gitu. Kan kita semua kalau bisa melakukan itu pasti kan kita nggak tahu si orang yang dibully ini kalau dia lagi sendirian kayak gimana perasaan dia atau segala macam. Jadi di sini kita sangat untuk menolak itu ya namanya bullying. Jadi kalian nonton mungkin nanti kalian sadar gitu. Ya kalau untuk pengalaman sendiri sih, ya kalau dibilang bullying sih enggak ya, tapi lebih ke bercanda karena kan aku cadel. Jadi teman-teman aku dulu juga biasa ngejek-ngejek cadel aku, tapi aku nggak make it in a bad way. Jadi cuman ya udah sekedar ejek-ejekan teman aja gitu, sahabat ya udah. Jadi tergantung perspektif juga. Oke. Jadi justru di series ini akan diajarkan gimana caranya kalau kita dibully kita harus ngapain gitu ya? Ya. Menarik. Ada lagi nggak yang mau cerita soal mungkin pernah dibully atau pernah membully, Mas? Gak apa-apa cerita aja. Kalau aku alhamdulillahnya nggak pernah dibully sih, ngebully juga nggak pernah. Cuman aku sempat nyaksiin langsung dimana teman-teman aku ini pas saat SMP sorry to say ada salah satu anak murid yang autis dan ada dua tuh. Oke. Ya, dan mereka inilah dibecandain. Aku awal-awal kayak ya udah as long as nggak ada urusan soal fisik, ya udah aku ikut. Ya maksudnya bukan ikut ini ya ikut serta, cuman kayak ya udahlah aku ngeliatin aja. Oke. Tahu lucu oke. Cuman begitu sempat di saat mulai tuh temen aku yang bully ini salah satunya ngedorong aku tegur. Habis itu mulailah sempat ya ada beberapa hal lainnya. Dari situ deh aku apa ya jatuhnya aku ngelawan si orang yang ngebully lah. Oke. Jadi aku benar-benar nggak suka ngelihat hal-hal kayak gitu, dan ya aku jagain dan ya aku lawan orang itu bahasanya. Oke, keren. Ada yang ngebully dilawan. Itu patah tangan dari SMP loh, gara-gara ngelawan bully sampai sekarang loh nggak sembuh-sembuh. Enggak dong. Ada lagi pertanyaan. Oh, titip dong kasih hadiah nih. Ini adalah akses unlimited fresh drama dan juga movie dari View buat temen yang tadi nanya. Silakan. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Masih banyak, tenang aja deh aksesnya. Free unlimited semua movie drama dari View. Jadi nanya dong. Iya, betul. Halo, saya Sora dari Bekasi, ingin nanya untuk Kak Sandrina ya. Kak Sandrina di situ kan ceritanya punya 4 saudara cowok dan pasti sering habisin waktu bareng mereka.
apa sih kesulitan yang dialami secara pribadi dan suka dan dukanya saat bersama mereka, saat bareng-bareng mereka berempat itu. Susah buat kenal sama mereka atau Secara personal kan kalau sama cewek-cewek atau gimana cara enggak, maksudnya chemistry-nya? ya entah chemistry, maksudnya kesulitannya kan biasanya circle sama-sama cewek kan, tapi khusus di sini kebanyakan sama cowok, itu gimana? Kalau masalah itu sebenarnya nggak susah sih Kak, karena biasanya kita kalau misalnya di lokasi syuting kita sering ngobrol bareng ya. Terus habis itu kalau misalnya break makan siang kita biasanya suka ngumpul. Terus ya, dan juga beberapa aku udah kenal sama Fatah, aku udah kenal sama Junior, aku juga udah kenal sama Harry. Jadi kalau misalnya dibilang susah untuk deket sama mereka, enggak sih. Gitu. Ada serunya nggak bedanya sama sekumpulan para cowok sama para cewek? Serunya ada dong, seru banget. Sometimes mereka tuh suka out of the box gitu. Contohnya ngapain contohnya? Ngelawaknya atau bercandaannya kadang-kadang tuh suka lucu aja gitu kan. Oh. Kamu mau main sama mereka jadi circle-nya cowok-cowok ini? Ya, mending jangan ya. Kalau mau selamat, ribet nih orang-orang. Oke, ada lagi? Itu aja. Itu aja. Thank you. Ada lagi pertanyaan? Tadi di belakang tuh kayak yang rambutnya hijau? Nggak ada ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, sambil dipikirin ya, kita mau nanya lagi nih. Di lokasi yang paling jahil dan ngeselin siapa? Biasanya ngapain jahil ngeselinnya? Ya kalau kalian lihat kan nonton juga kelihatan kan yang paling jahil siapa? Pasti ada. Tetap Raffi Sanjaya lah. Kalau Raffi main TikTok aja di lokasi sih. Iya. Apa jahilnya ngeselin itu ngapain sih dia? Gimana ya jahilnya ya? Hah? Iya emang lu. Ya yang ngelawak-ngelawak kayak nggak jelas aja gitu. Iya, tapi malah jadi menghangatkan suasana. Bener. Thank you loh. Thank you loh, keren. Ini terjadi gara-gara elu semuanya, keren. Ini kan juga katanya kalau misalnya syuting pasti ada waktu nunggu kan. Nah biasanya nih kalian nih ketika waktu nunggu tuh ngapain biar gak bosen? Ya lu tanya yang paling introvert, gimana sih? Tanya yang lain jawabannya panjang. Kita main mood apa? Board games. Oh board game. Main biliar juga pernah. Oh ya? Di lokasi ada meja biliar? Ada satu lokasi sih. Wah gila nih emang produksi yang paling mewah ya selama ini, keren banget nih. Terus? Kumpul bareng. Tapi juga ngumpul pasti bareng ya. Kalau ngumpul biasanya bareng-bareng nih rame-rame nih. Ngobrol-ngobrol makan bareng. Oke, nice, mantap, bagus. Ada pertanyaan lagi? Udah? Oke, kalau gitu kita mau minta masing-masing dari cast, produser, sutradara kasih sebuah alasan kenapa sih teman-teman ini harus banget nonton Private Bodyguards. Mungkin dari sutradara dulu kali ya. Ya. Private Bodyguard ini adalah suatu ya nonton aja Private Bodyguard. Di sini akan mendapat sebuah pelajaran ya, pentingnya kita berteman begitu. Oke, singkat padat jelas, mantap. Kalau menurut aku alasan untuk kalian nonton banyak sebenarnya. Mungkin dari persahabatan, terus ada tentang kekeluargaan, terus juga drama cinta-cintaannya, dan yang paling penting menurut aku ya tentang bullying gitu. Karena di sini mungkin kalian bisa ngeliat nanti pelajaran-pelajaran yang harus kita hindari gitu tentang bullying tersebut, dan kalian harus nonton ini. Itu aja sih. Thank you. Silakan Om. Nonton Private Bodyguard karena lengkap untuk tua muda, untuk kaya miskin, untuk yang bandel, yang baik, semua lengkap di situ, jiwa dan raga. Wis, jiwa dan raga. Kita langsung ke fantasi ada kali ya. Ya ini film ini series ini dia kan kayak tadi udah dibilang sama Omar Lubis dan Raffi dan Pak Asep. Jadi
Kan pesannya banyak tuh, banyak pesan lah, banyak moral of the story-nya banyak, tapi kalau kalian nonton tuh nggak capek dia. Bisa kalau nonton film berat, panjang itu kan capek. Nah kalau ini, karena sudah dikemas dengan baik oleh Pak Asep dan semua orang ini, jadi nggak capek teman-teman. Banyak pesannya tapi tetap ringan gitu kali ya bahasa simpelnya ya. Saya agak ringan, tapi tidak. Iya, tidak capek ya, tidak capek. Emang nggak capek. Kalau menurut aku ya udah disebutin semua sih tadi ya. Mungkin yang di lain sisi juga ini bisa menemani kalian di waktu selama puasa ya kan? Oh iya bener banget, sekarang ini puasa. Iya, jadi ya itu buat aku dari aku. Teman ngabuburit ya. Kalau menurut aku pastinya karena ceritanya yang menarik. Di sini bakal ada plot twist juga, yang bakal bikin kalian bingung, yang bakal bikin kalian ngerasa happy, terus ada nyebelin gemesnya, ada sedih-sedihnya juga. Pokoknya banyak emotion kali ya. Terus banyak pesan-pesan juga yang bisa diambil dari series ini. Asik. Ya kalau aku sih mungkin sesuai dengan omongannya si anak ini ya. Emang sebenarnya maksudnya dia tuh mungkin kalian bisa dapat banyak ilmu tapi nontonnya ringan dan nyaman dan enjoyable gitu loh. Maksudnya mungkin itulah. Jadi kalian ya nonton ya udah just kayak nggak berasa udah 2 jam nggak berasa, wah begadang sampai subuh nggak berasa, mata hitam nanti nonton. Nggak gitu. Jangan dong. Nah, jadi emang easy to watch tapi juga cheerful gitu. Oke. Terima kasih Junior sudah menerjemahkan ya dengan lebih simple. Oke. Kenapa kalian harus nonton? Kalau kalian nonton ini, ya aku kalau nonton ini sih senang. Semoga aja kalian senang. Dan kalau kalian yang udah mungkin udah selesai masa SMA-nya, kalau kalian kangen masa SMA, kalian bisa nonton Private Bodyguard, mengenang masa SMA kalian. Dan kalau kalian yang pingin agak deket dikit ya. ngerasa Jauh-jauh kayak Agnes Monica. abang-abang yang seru gitu kan, teman-teman yang seru, nonton Private Bodyguard. Masih. Bener. Keren sekarang. Insya Allah kalau nonton Private Bodyguard pengen lagi, ngulang lagi dari episode 1 terus-terusan, dan insya Allah semuanya akan happy kalau nonton dan banyak meninggalkan kesan. Asik, amin. Nonton jangan lupa biar kita happy semua nih. Zenia. Kalian harus nonton Private Bodyguard karena ceritanya seru banget dan dia nggak revolve around satu plot. Dia ngebahas soal percintaan, keluarga, ngangkat kejadian sosial bullying juga, dan pertemanan, teman mana yang bisa kalian percaya, teman mana yang nggak bisa kalian percaya, pasti yang remaja relate. Dan juga masih banyak karakter yang belum kalian temuin di episode 1, jadi makin banyak karakter baru nanti dan bakal makin menarik. Asik. Pak David? Yes, apalagi tambahan yang belum disebutin ya. Ini mungkin seperti titip pesannya awal-awal dari Mbak Dian, art dan wardrobe-nya berkualitas. Ush. AKA mahal. Dan salah satu yang saya lihat sendiri juga adalah saya belum pernah melihat satu series yang kumpulan-kumpulan cowok-cowok ganteng semua di sini. Itu something yang waktu lihat trailer awal tuh, wah apa nih gitu. Jadi cewek-cewek pasti seneng nih, ganteng semua nih. Ya, pesan moralnya juga bagus dan banyak momen-momen yang kalau kita bahasanya kayak greget lah ya, romance moments yang greget, yang pengen bikin single itu udah gue mati aja gitu. Tapi banyak momen-momen yang seru seperti itu. Seru ya. Tapi Pak David nih bocoran sedikit ya kita mau nanya. Kalau misalnya ngelihat endingnya nih, episode terakhirnya, kira-kira aja bakal ada season 2 nggak sih? Aduh, itu tergantung angka-angka yang tercapai ya. Saya realistis. Benar. Kita sih akan genjot-genjotnya, tapi kita lihat angkanya ya. Saya percaya sih dengan bodyguard ini harusnya bisa terbang. Gitu. Amin, mudah-mudahan minimal 20 juta penontonnya, amin. Sekarang kita mau foto-foto bareng juga nih, kita mengundang Bapak Afi Jitu tadi.